Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Humaira Ahmad dengan stambuk P21120064. Di sini saya akan menjelaskan materi-materi yang sudah saya rangkum mata kuliah kajian lingkungan hidup sebagai tugas pengganti ujian tengah semester. Langsung saja di sini ada materi kedua yang berjudul kajian lingkungan hidup sebagai pola ilmiah pokok atau PIP Unpad. Penetapan konsep PIP universitas dan implikasinya terhadap penataan organisasi dan penyampaian sumber daya, penataan konsep atau gagasan PIP dalam implementasi tidak saja berimplikasi terhadap penataan manajemen lembaga, tetapi juga terhadap penataan organisasi dan penyediaan sumber daya lembaga untuk memfasilitasi pengembangan programnya ke masa depan. Penataan organisasi, proses pengambilan keputusan, dan penyediaan sumber daya. Adapun tujuan dari BIP ini, yang pertama adalah menantang kegersangan, yang kedua mengejar ketertinggalan, yang ketiga tempat membelajarkan, dan yang keempat mencintai lingkungan. Mengapa lingkungan hidup sebagai objek kajiannya? Jadi, yang pertama itu kondisi lingkungan hidup di Sulteng yang relatif rusak, terutama lingkungan hidup fisik. Yang kedua, kondisi lingkungan hidup sosial budaya yang relatif heterogen, baik etnis, adat istiadat, maupun agama. Yang ketiga, kondisi lingkungan pemukiman yang terpencar-pencar, seperti pantai, pedalaman, pegunungan, dan nomaden. Dan yang terakhir yaitu mempunyai keanekaragaman hayati yang khas. Selanjutnya ada konsep dasar kajian lingkungan hidup. Yang pertama, lingkungan adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya yang mempengaruhi kelangsungan perkehidupan dan kesejahteraan manusia, serta makhluk hidup lainnya. Di sini terdapat di dalam Undang-Undang Indonesia Nomor 23 Tahun 1997. Yang kedua, lingkungan hidup merupakan suatu ruang yang terdiri dari dua komponen utama, yaitu komponen material dan non-material, atau abiotik, biotik, dan kultur. Selanjutnya di sini ada materi ketiga yang berjudul ekologi sebagai ilmu lingkungan. Ekologi sebagai dasar ilmu lingkungan, ekologi itu berasal dari dua kata. Yang pertama ada oikos dan logos. Oikos itu berarti rumah atau tempat tinggal, sedangkan logos berarti ilmu atau pengetahuan. Ilmu tentang rumah atau tempat tinggal, misalnya ikan hidup atau bertempat tinggal atau berhabitat di perairan danau atau perairan adalah sebagian kecil dari lingkungan. Nah, di dalam danau tidak hanya hidup si ikan, tetapi juga makhluk hidup lain. Saling berinteraksi, juga ada interaksi antara penyusun tempat tinggal tersebut. Nah, di sini ada ekosistem. Ekosistem itu adalah tatanan kesatuan secara menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi ini mempunyai komponen bagian dari ekosistem. Yang pertama, ada senyawa-senyawa anorganik, diantaranya karbohidrat, nitrogen, CO2, dan H2O. Yang kedua, ada senyawa-senyawa organik atau protein, lemak, dan karbohidrat. Dan yang ketiga, ada iklim, di dalamnya ada temperatur, kelembapan, dan lain-lain. Yang keempat, produsen. Yang kelima, makrokonsumen. Dan keenam, mikrokonsumen atau bakteri dan jamur. Di sini ada hubungan antar organisme. Yang pertama, hubungan simbiosis. Hubungan simbiosis ini adalah hubungan timbal balik di antara organisme hidup yang tidak sama spesiesnya. Ada simbiosis parasitisme, simbiosis komensialisme, dan simbiosis mutualisme. Dan yang kedua ada hubungan sosial, suatu hubungan antar organisme hidup yang sama spesiesnya, di mana mereka membutuhkan sesuatu yang sama dari lingkungannya, kooperatif dan non-kooperatif. Di sini ada beberapa masalah lingkungan hidup. Yang pertama, banjir, kekeringan,
tanah longsor, erosi, pemanasan global, penebangan dan kebakaran hutan, lahan kritis, dan pencemaran atau pencemaran itu pencemaran air, udara, dan tanah. Nah, saya lanjut di materi keempat yang berjudul asas-asas ekologi. Jadi, ruang lingkup ekologi itu terbagi atas beberapa. Yang pertama ada makromolekul, yang kemudian protoplasma, sel, jaringan, organ tubuh, sistem organ, organisme, populasi, komunitas, ekosistem, dan biosfer. Nah, di sini yang pertama ada protoplasma. Protoplasma itu adalah zat hidup dalam sel dan terdiri atas senyawa organik yang kompleks, seperti lemak, protein, dan karbohidrat. Kemudian ada sel. Sel adalah satuan dasar suatu organisme yang terdiri atas protoplasma dan inti yang terkandung dalam membran. Membran itu merupakan komponen yang menjadi pemisah dari satuan dasar. Yang ketiga ada jaringan. Jaringan itu adalah kumpulan sel yang memiliki bentuk dan fungsi yang sama, misalnya jaringan otot. Kemudian ada yang keempat ada organ. Organ atau alat tubuh merupakan bagian dari suatu organisme yang mempunyai fungsi tertentu, misalnya kaki atau telinga pada hewan, dan daun atau akar pada tumbuhan. Selanjutnya yang kelima ada sistem organ. Sistem organ itu adalah kerjasama antara struktur dan fungsi yang harmonis, seperti kerjasama antara mata dan telinga, antara mata dan tangan, dan antara hidung dengan tangan. Yang keenam itu ada organisme. Organisme itu adalah suatu benda hidup, jasad hidup atau makhluk hidup. Yang ketujuh ada populasi. Populasi itu adalah kelompok organisme yang sejenis yang hidup dan beranak pada suatu daerah tertentu. Yang ke-8 ada komunitas. Komunitas itu adalah semua populasi dari berbagai jenis organisme yang menempati suatu daerah tertentu. Di daerah tersebut, setiap populasi berinteraksi satu dengan lainnya. Misalnya populasi rusa berinteraksi dengan populasi harimau di Pulau Sumatera. Atau populasi ikan mas berinteraksi dengan populasi ikan mujair. Nah, yang ke-9 itu ada ekosistem. Ekosistem itu adalah tatanan kesatuan secara utuh menyeluruh antara segenap unsur lingkungan hidup yang saling mempengaruhi. Yang ke-10 ada biosfer. Nah, biosfer itu adalah lapisan bumi tempat ekosistem beroperasi. Lapisan biosfer kira-kira 9.000 meter di atas permukaan bumi. Kemudian saya lanjut di materi kelima, ada komponen ekosistem. Jadi, komponen ekosistem itu terbagi atas dua, ada biotik dan abiotik. Kalau biotik itu terdiri dari bagian hidup, sedangkan abiotik itu sebagai komponen tak hidup. Peran kedua komponen ini sama pentingnya dalam ekosistem, karena ekosistem itu tidak akan berfungsi jika salah satunya tidak ada. Nah, di sini komponen abiotik. Komponen abiotik itu meliputi seluruh faktor-faktor non-hidup dari suatu kondisi lingkungan, menyediakan energi dan materi penting bagi kehidupan, menentukan tumbuhan dan hewan yang mampu berada di suatu habitat. Nah, komponen abiotik ini meliputi cahaya, matahari, hujan, nutrisi, dan tanah, serta lain-lain. Kemudian ada komponen biotik. Komponen biotik ini meliputi semua kehidupan berdasarkan fungsinya. Dibedakan dalam 3 kelompok, ada produsen, konsumen, serta pengurai. Kemudian di sini ada beberapa konsep penting dalam ekosistem. Ekosistem itu adalah unit utama dalam ekologi yang terdiri dari komponen-komponen abiotik dan biotik. Melalui komponen-komponen inilah terjadi siklus materi dan aliran energi. Fungsi dari ekosistem itu adalah berkaitan dengan aliran energi dan siklus materi melalui struktur komponen-komponennya. Selanjutnya, saya lanjut di materi ke-6, ada hukum lingkungan. Lingkungan hidup itu atau
Lingkungan hidup itu adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi kelangsungan perilaku disiplin dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup lainnya. Ini berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009. Yang kedua, sumber daya alam atau natural resource. Segala unsur lingkungan biotik maupun abiotik yang bermanfaat dan digunakan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan dan keinginannya, baik kebutuhan primer yang bersifat lahiriah seperti pangan, sandang, dan papan, kebutuhan sekunder yang bersifat batiniah atau estetika, maupun kebutuhan tersier dan seterusnya yang lebih bersifat hobi atau pengembangan bakat. Di sini ada prinsip pengelolaan lingkungan. Jadi prinsip pengelolaan lingkungan itu adalah pencegahan dan penanggulangan terhadap penurunan dan kerusakan kualitas lingkungan akibat terganggunya atau rusaknya tatanan ekosistem. Ada aspek-aspek pengelolaan lingkungan dan perlindungan ekosistem. Itu yang pertama, kebijakan penataan, pemanfaatan, pengembangan, pemeliharaan, dan pemulihan, pengawasan dan pengendalian, serta penegakan hukum lingkungan. Kemudian ada komponen lingkungan. Jadi komponen lingkungan ini terdiri atas beberapa. Yang pertama ada fisik kimia, seperti air, tanah, udara, dan kombinasinya. Yang kedua ada biologi, seperti flora dan fauna, serta mikroba. Yang ketiga ada sosekbud, atau sosek dan sosbud. Dan yang kelima ada keslingmas, Kesling dan Kesmas, Kamtipmas, Kammas dan Tipmas, dan Hankamnas. Saya lanjut di materi terakhir. Judulnya adalah kearifan lokal atau local wisdom. Nah, secara umum, local wisdom atau kearifan setempat adalah gagasan-gagasan setempat atau lokal yang bersifat bijaksana, penuh kearifan, bernilai baik, yang tertanam dan diikuti oleh seluruh anggota masyarakatnya. Bentuk-bentuk kearifan lokal dalam masyarakat itu dapat berupa nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, dan aturan-aturan khusus. Ada beberapa fungsi kearifan lokal di sini. Ada 8. Yang pertama itu konservasi dan pelestarian sumber daya alam. Yang kedua ada pengembangan. Yang kedua ada pengembangan sumber daya manusia, misalnya berkaitan dengan upacara daur hidup. Yang ketiga itu ada pengembangan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Yang keempat sebagai petuah atau kepercayaan sastra dan pantangan. Yang kelima itu bermakna sosial, misalnya upacara integrasi komunal atau kerabat. Yang keenam bermakna sosial, misalnya pada upacara daur pertanian. Yang ketujuh itu bermakna etika dan moral. Dan yang kedelapan itu bermakna politik. Nah, di sini ada beberapa kearifan lokal masyarakat di Indonesia. Bentuk kearifan lokal, nilai kearifan lokal. Misalnya yang pertama itu ada subak yang berasal dari Bali. Ini menyalurkan air untuk pertanian, memastikan bahwa tidak ada lahan sawah satupun yang tidak mendapat bagian air. Yang kedua itu ada sasi. Ini berasal dari Maluku dan Papua. Ini mencegah penangkapan ikan secara berlebihan. Yang ketiga itu ada zoning yang berasal dari Papua, serta karuhun yang berasal dari Sunda. Ini mengatur pengelolaan lahan atau hutan dan air. Yang keempat ada leweung, ini berasal dari Sunda, pengelolaan dan tata guna hutan dan lahan. Yang kelima ada mertibelik dari Jawa Tengah, memastikan kelestarian sumber air. Yang keenam ada wetu alam yang berasal dari Lombok Tengah, ini mengatur tata guna lahan dan pola tanam pada masyarakat. Dan yang terakhir itu adalah Senguyun yang berasal dari Barito atau Kalimantan. Ini memandang alam dan lingkungan yang menekankan keseimbangan dan kedamaian dalam menggarap lahan dan menanam. Baik, sekian penjelasan saya tentang rangkuman materi yang telah saya buat. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.